أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini. Kita mulai kajian kita tentang ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim dengan selalu memuji Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat-Nya. Hingga saat yang berbahagia ini kita masih dalam lindungan dan pertolongan Allah, hidup dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu mau bersyukur dan mensyukuri berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menjadi seorang nabi, seorang rasul, untuk menyampaikan dakwah dan risalah, membawa atau mengeluarkan umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam kekafiran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa, dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Malam ini insyaallah kita akan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran, masih berkenaan dengan ayat-ayat yang berkenaan dengan akhlak yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah setelah menerima Al-Quran hendaknya mau menyampaikan pesan-pesan Allah kepada seluruh sahabat dan umatnya. Dan hingga saat ini kita yang hidup di akhir zaman selalu mau berpedoman kepada Al-Quran Al-Karim, tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ayat-ayatnya telah diwahyukan kepada hamba pilihan Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Rabu kemarin kita sudah menutup ayat di surah An-Nahl ayat 54. Namun karena penjelasannya atau kajiannya belum memadai karena waktu, malam ini kita coba membacakan kembali ayat 53 dan 54 sebelum kita lanjutkan ke ayat-ayat yang lainnya di surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Dan apa saja nikmat yang ada padamu
Mu di sini mu semuanya, wahai seluruh umat manusia, apa saja nikmat Allah yang ada padamu. Di sini para mufassir menerjemahkan ayat ini dari pengetahuan yang mereka baca dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat dunyawiyah wa diniyah, nikmat dunia dan nikmat agama. Nikmat agama contohnya kita yang diberikan nikmat sehat oleh Allah atau sakit, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah mendapatkan nikmat agama. Dia hidup di alam ini, dia memuliakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Berarti dia telah memiliki nikmat agama, nikmat iman, nikmat takwa di dalam kehidupannya. Kemudian ada nikmat dunia. Banyak nikmat dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam yang telah kita terima dari Allah. Berbagai macam kelebihan dan anugerah dari Allah. Sudah mempunyai tempat tinggal, sudah memiliki istri yang salihah, sudah mempunyai kendaraan untuk kita berjalan. Ini bahagian dari nikmat-nikmat dunia. Semua itu Allah menginginkan dari hambanya agar kata-kata faminallah, semua nikmat itu dari Allah, maknanya wahai seluruh hambaku, bahwa semua nikmat dariku kata Allah. Maka hendaknya kalian semua bersyukur, mensyukuri nikmatku dengan kalian beribadah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang yang beriman, apa saja nikmat yang telah dia terima, yang sedang dia terima dan akan dia terima, faminallah, semua itu dari Allah, maka dia akan mempraktekkan dalam hidupnya bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, dan selalu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada dirimu, wahai seluruh umat manusia, Allah menggunakan kata-kata kum, kamu semua. Min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang kamu miliki, yang ada pada dirimu, itu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan ayat ini, kita ulangi bahwa pengertian dari ayat ini, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja yang ada pada dirimu wahai seluruh umat manusia dari berbagai macam nikmat dan anugerah, faminallah, itu semuanya dari Allah, pemberian Allah, anugerah Allah. Apa maksud ayat ini? Maka hendaknya seluruh umat manusia di muka bumi ini beriman, bersyukur, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat, setiap masa sebelum dia dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Ayat yang sering saya ulang-ulang, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu hingga datang kepadamu hari yang kamu yakini, yaitu hari datangnya ajal. Karena di saat ajal itu datang,
semua manusia yang sedang berhadapan dengan malaikat, di saat itu dia mengetahui bahwa tak ada seorang pun yang hidup kekal dan abadi. Semuanya dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini akan fana, akan hilang, akan hancur, akan binasa, akan meninggal. Yang tinggal dan kekal hanyalah Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surah Ar-Rahman Allah mengulang-ulang ayat ini agar semua hambanya tunduk, patuh, dan tidak ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa iza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Kemudian bila Allah menimpakan sakit, penyakit, kemudaratan, kemalangan dan sebagainya, fa ilaihi taj'arun. Taj'arun ini bermakna tadarraun. Semuanya kembalikan kepada Allah. Tunduk kita, patuh kita kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Kalau mau berlari, berlarilah kepada Allah. Kalau jara yajri itu berlari. Ini bermakna yatadarra'un. Tunduk, patuh. Satu contoh, seseorang yang sedang diberi sehat oleh Allah. Rajin dia beribadah kepada Allah. Tapi tidak diduga-duga misalnya malam ini diberikan sakit oleh Allah. Maka hendaknya dia itu kembalikan persoalannya kepada Allah. Allah yang memberikan sakit dan penyakit, dan Allah juga yang menyembuhkannya. Ketika seseorang pasrah, tunduk, lari, dan mengembalikan semua persoalan dan keadaannya kepada Allah, maka dia tidak akan hidup dalam keadaan gundah dan gelisah. Semuanya dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahagian dari sikap kita semua. Hendaknya bila Allah memberikan kita sehat, kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan bila pada suatu waktu Allah timpakan kemalangan, Allah berikan sakit, penyakit, maka kembalikan bahwa semua persoalan ini, persoalan hidup dan mati, itu adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menerangkan terjadi perbedaan seseorang di dalam menerima berbagai macam nikmat Allah. Ada yang ketika Allah memberikan nikmat, bersyukur dia kepada Allah. Tetapi ada sebagian orang ketika Allah memberikan berbagai macam kesenangan dan kebahagiaan kepadanya, maka dia mulai lupa kepada Allah Azza wa Jalla, mulai mengingkari Allah. Maka di ayat berikutnya Allah perkenalkan ada dua kelompok manusia di dalam menerima nikmat Allah, dan ketika Allah menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya, manusia ini tetap terbagi dua. Ada yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada yang kufur atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa iza kashafad durra ankum iza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun.
Kemudian bila kami melepaskan atau membebaskan atau memberikan jalan keluar dari segala kemudaratan yang menimpa kamu, maka tiba-tiba iza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Nah, iza di sini bermakna tiba-tiba. Kalau bahasa Indonesia yang digunakan sekonyong-konyong, tiba-tiba. Fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Sebagian kelompok dari kamu itu syirik. Tetap dia mempersekutukan Allah, meskipun sebelumnya berdoa dia kepada Allah. Ya Allah, tangku nutulung lun, bupulih anak lun, bupulih sakit dan penyakit lun. InsyaAllah lun akan ibadah kepada droni Allah. Tetapi pada umumnya setelah Allah membantunya, banyak sekali orang yang lupa dan melupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi menyekeun bahasa Aceh hana mandum nepegah li Allah, iza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Maka tiba-tiba ada sebahagian, sekelompok manusia itu yang membantah, menjadi syirik, kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada orang yang bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah, dan ada juga yang selalu mengingkari nikmat Allah walaupun berbagai macam pemberian Allah dia sudah mendapatkannya, tapi kemudian lupa lagi kepada Allah yang Maha Kuasa. Ini sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat 55 dari surah An-Nahlu, kita baca kembali munasabah dari ayat yang pernah kita baca di surat Yunus. Nah, surat Yunus itu surah ke-10 dari Al-Quran Al-Karim. Di sini Allah menceritakan dengan cerita yang sama, bahwa ada manusia dulu ketika Allah memberikan ujian, misalnya sakit, berpenyakit, itu sangat mengharapkan pertolongan Allah. Atau hidup dalam keadaan sempit, sangat ingin supaya dia itu dibebaskan atau dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada kebanyakan manusia, setelah Allah menolongnya, dia kembali menjadi kafir, menjadi syirik, kufur, dan membantah Allah Azza wa Jalla. Ayat ini sudah pernah kita bacakan dulu ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran di surah Yunus. Malam ini kita temukan lagi munasabah dari ayat yang pernah kita bacakan dulu. Wa iza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massathum iza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Bila kami berikan kepada manusia berupa rahmat setelah dia menderita, mimba didarra, setelah dia menerima berbagai macam bencana, kesempitan, sakit, penyakit, kekurangan harta, dan lain-lain sebagainya, masathum yang tertimpa mereka, iza lahum makrum fi ayatina. Tiba-tiba dia itu melakukan kejahatan dengan cara membantah
dengan cara mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah. Ada sebagian manusia misalnya dia pernah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, nepu pulih ya Allah ya Tuhanku sakit lu. Lalu Allah menyembuhkan. Bahkan ada yang berjanji, ini ada dalam masyarakat. Ya Allah ya Tuhanku, nepu pulih sakit lu, penyakit lu, nanti lu sembahyang ya Allah. Nanti lu ibadah ya Allah. Lalu disembuhkan penyakitnya. Tapi dengan tiba-tiba entah mengapa, Iza lahum makrun fi ayatina, tiba-tiba dia menjadi jahat kembali, mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah. Berjih laki ba Allah. Bila Allah kagak tolong, lupa lagi tuolom kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan ya Rasulullah. Munyo lagenyan akai ji, lama saja. Munyo lagenyan akai ji, kulillahu asra'u makra. Sampaikan ya Rasulullah bahwa Allah maha cepat di dalam membalas kejahatan-kejahatan manusia. Allah maha cepat di dalam membalas kebohongan-kebohongan dan kedustaan manusia. Allah maha cepat dalam membalas berbagai macam tipu daya manusia. Nah, ini kita melihat nih dalam kehidupan di masyarakat ada dan itu terjadi di mana-mana. Maka hendaknya semua kita ini selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk membantah Allah. Karena kalau yang kita lawan itu Allah, tidak ada seorang pun yang sanggup. Kita sering membaca, hampir tiap hari membaca kalimah La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kalimat-kalimat ini sangat laris diucapkan? Nah, pada hari-hari Allah memberikan bencana. Fi ayyamillah, pada hari-hari Allah memberikan bencana, pada hari-hari Allah memberikan nikmat. Nah, ini manusia akan mengucapkannya. Ada orang dapat nikmat, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dulu dia tidak pernah melihat ada uang yang banyak, ada padi yang sangat subur, ada tumbuh-tumbuhan yang sangat menyenangkan, ada kurma, ada anggur, ada berbagai macam. Lalu dia mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Demikian juga pada waktu bencana, itu terucap sendiri. Kalau yang tadi itu oleh dorongan hati, dengan rasa bersyukur. Tapi ada pada masa-masa tertentu, di saat Allah sedang memberikan bencana, ditimpakan kemudaratan, kesusahan, ketakutan, kengerian, maka spontan semua lidah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu tidak ada manusia yang membantah Allah pada waktu itu. Tidak ada manusia yang mengingkari Allah. Semuanya tunduk, patuh, dan taat kepada Allah. Ketika seseorang berencana jahat terhadap Allah, Allah sudah membebaskannya dari berbagai macam kesusahan, dari berbagai macam sakit dan penyakit, dari berbagai macam kesempitan hidup, tapi masih juga berencana jahat kepada Allah, membantah Allah, mengabaikan perintah Allah, tidak bersyukur kepada Allah,
tidak mau beribadah, maka Allah perintahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, terangkan kepada seluruh sahabat dan umatmu, baik yang menerima maupun yang membantah, qulillahu asra'u makra, sampaikan ya Rasulullah bahwa tipu daya dari Allah, kalau kita berencana jahat, maka Allah sangat mudah dan lebih cepat untuk membalas segala kejahatan dan kedurhakaan atau kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Setelah itu, apakah kita bebas? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat. Karena pada umumnya orang berbuat jahat dan berbuat maksiat, dia menganggap orang lain tidak tahu. Dan dia lupa bahwa Allah Maha mengetahui. Di surah Al-Ankabut, nanti kita akan ketemu dengan ayat itu. Ada orang yang berbuat jahat, bergelimang dalam maksiat. Dia mengira tidak ada manusia yang tahu. Bahkan buruk sekali pemahamannya. Dia menganggap Allah tidak tahu. Terus menerus melakukan perbuatan maksiat, kedurhakaan, kedurjanaan, terlibat dalam kekejian dan kemaksiatan. Allah sebutkan, sa'a ma yahkumun, buruk sekali pemahaman mereka, bodoh sekali pemahaman mereka, ketetapan yang mereka tetapkan dengan pikirannya sendiri, kata Allah, itu sangat bodoh. Anggapan yang sangat salah. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan buruk sekali pemahaman mereka. Sa'a ma yahkumun, buruk sekali pemahaman mereka. Apanya yang buruk? Udah buat maksiat, dia menduga orang lain tidak tahu. Dia menduga Allah tidak melihatnya. Nah, maka jangan sekali-kali kalau kita semua ingin untuk hidup dalam keadaan nyaman dan aman, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat Allah. Tadi siang saya mendengarkan ceramah Dr. Syarifuddin MAG, Imam Syekh di Masjid Ulai Karing. Setiap kita ini harus selalu ingat pada Allah. Ingatnya para pedagang, hendaknya jujur. Nah, ingatnya, zikirnya para pedagang. Dalam berdagang itu di saat lakunya banyak, jangan lupa berlaku jujur. Karena ada orang, pertama dia datang, bagus. Tapi kemudian menjadi tidak jujur. Dimahalin harganya dan sebagainya. Dia tidak lagi berzikir dan mengingat Allah dalam dagangannya. Dalam berdagang dan dalam berbisnis, Al-Quran dan hadis menyuruh kita untuk tidak boleh menipu. La khilabata, tidak boleh ada tipuan, tidak boleh ada kebohongan. Karena apabila hal ini dikerjakan oleh manusia, dia berencana untuk menipu manusia atau ingin memarkup harga, ternyata ayat ini berlaku untuk para pedagang yang seperti itu. Qulillahu asra'u makra, sampaikan ya Rasulullah, jika ada hamba-hambaku atau umatmu yang berencana berbohong, berdusta, atau melakukan tipu daya, sampaikan kepada mereka bahwa makarnya Allah itu lebih cepat di dalam membalas segala kejahatan dan kebohongan manusia. Sudah sampai ke hadis itu saja, apalagi
hukuman yang akan diberikan oleh Allah, sudah bebaskah dia? Menurut ayat ini, inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Rusul di sini adalah para malaikat. Sesungguhnya utusan-utusan kami, para malaikat kami mencatat apa yang mereka makarkan itu. Segala rencana jahat. Dalam bahasa Al-Quran, inna rusulana, sesungguhnya para malaikat kami, yaktubuna. Ini yaktubun berlaku sedang dan akan datang. Kalau fi'il mudhari' di dalam bahasa Arab berlaku sedang dan akan datang. Apa yang sedang dilakukan oleh manusia? Dalam CCTV Allah, dalam catatan para malaikat. Tidak ada satupun yang luput, yang salah, yang lupa dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat atau menulis segala kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia. Ini kemarin Sabtu subuh saya ceramah di Masjid Al-Furqan Berawi menguraikan tentang ayat yang seseorang itu dia tidak bisa lari dari CCTV Allah Azza wa Jalla. Apa saja yang dilakukan oleh hamba-hambanya semuanya dalam intayan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menjelang wafat seseorang pun malaikat datang untuk memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini sangat sering kita dengar dari imam-imam kita, dari penceramah-penceramah kita. Tapi karena ada kaitan dengan yang sedang kita terangkan ini, saya bacakan kembali. Ayat itu ada di dalam surah Fusilat atau Hamim As-Sajadah. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka menjelang meninggalnya Allah memerintahkan malaikat untuk datang mengunjunginya seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan gundah, dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Nah, ini malaikat patuh. Malaikat itu la ya'sunallah, tidak berbuat maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat itu melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita meninggal dulu waktu di dunia ini seperti ini, apa saja yang kita lakukan, baik yang kita lakukan, Allah perintahkan kepada malaikat pencatat yang baik, ada raqib, ada atid, untuk mencatat semua apa saja yang nanti pada hari yaumul qiyamah, ada satu hari namanya yaumut taghabun, hari Allah menampakkan kesalahan-kesalahan manusia. Sehingga di dalam Al-Quran, dalam 114 surat, salah satu nama suratnya adalah At-Taghabun. Arti At-Taghabun, hari Allah menampakkan
kesalahan hambanya. Bagaimana cara supaya kita tidak dinampakkan kesalahan-kesalahan di yaumil mahsyar? Pertama, beriman. Yang kedua, beramal dengan amal yang soleh. Yang ketiga, bertaubat atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam hidup dan kehidupannya. Ada orang cuma dua, yaitu iman dan amal soleh. Mengapa? Karena dalam kehidupannya sehari-hari ini dia selalu menjaga dirinya untuk tidak terlibat dalam maksiat, untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukup dia dengan iman dan amal solehnya, Allah akan menempatkannya di dalam surga. Tapi pada umumnya setiap manusia ini ada khilaf, ada kekurangan dalam hidup dan kehidupannya. Maka Allah menerangkan di ayat-ayat yang lainnya, seseorang itu harus beriman, beramal dengan amal yang soleh, dan bertaubat atas segala dosa dan kekurangan dalam hidup dan kehidupannya. Kita lihat satu kisah. Ini manusia juga berkenaan dengan ayat akhlak ini. Mengenai cerita ada orang setelah diberi nikmat dia bersyukur dengan cara beribadah pada Allah. Tapi ada orang yang cepat lupa, ingkar dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di surat Yunus ini Allah gambarkan, Allah ceritakan satu etika, satu akhlak, karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak teguh keimanannya. Bahkan menjadi makhluk yang ingkar kepada Allah setelah Allah memberikan berbagai macam nikmat dan rahmat kepadanya. Nah, bagaimana ceritanya? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yunus ayat 22 Allah menceritakan tentang orang-orang yang makra, orang-orang yang setelah ditolong oleh Allah kemudian dia berbuat makar dan jahat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisahnya Allah menceritakan ada orang, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri. Dialah Allah yang mempermudah perjalananmu baik di darat maupun di laut. Ini kalau orang Aceh dulu dianggap sebagai kisah si puntung, tapi ini bukan, ayat ini bukan untuk cerita si puntung kaki, bukan. Ini adalah cerita Allah memberitahu kepada seluruh hambanya yang beriman untuk tidak berakhlak seperti akhlak umat-umat dahulu yang setelah Allah membebaskannya dari berbagai macam kemudaratan dan kesempitan, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta iza kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun asif wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'awullaha mukhlisina lahuddin la in anjaitana min hazihi lanakunanna minasyakirin. Ini kisah singkat karena waktu. Hingga apabila dia sudah berada di dalam bahtranya, dalam kapalnya, lalu dia bisa berjalan dengan angin yang baik, yang bagus, udara yang bagus, bergembiralah dia. Maka dengan tiba-tiba di saat mereka itu berfoya-foya dan terlalu bergembira, mereka itu dikepung dengan angin yang sangat berbahaya. Datanglah gelombang dari berbagai macam penjuru dan arah, dan mereka sangat takut bahwa mereka sudah terkepung dengan bahaya.
Di saat itulah mereka berdoa dengan penuh keikhlasan kepada Allah, kalau sekiranya kami bisa selamat dari bahaya ini, maka kami akan menjadi hamba-hambamu yang bersyukur. Tapi apa yang terjadi? Falamma anjahum izahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Manakala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka menjadi sombong kembali hidup di dunia tanpa sebab. Ingat wahai manusia, ya ayuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Manakala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka menjadi sombong kembali tanpa sebab. Wahai manusia, ingat kata Allah, sesungguhnya kesombonganmu akan menimpa dirimu juga. Mata al-hayatid dunya, itu semua yang kamu sombongkan itu hanya perhiasan dunia. Kemudian kepada kami kalian semua akan kembali, dan kami akan menceritakan kembali apa saja yang dulu engkau pernah melakukannya dulu waktu di dunia. Semoga kajian kita malam ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berakhlak dengan akhlakul karimah. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.